Marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan 2. Rancangan Undang-Undang tentang landas kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang. Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang? Setuju. Ya, baru saja kita dengarkan paparan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, berkaitan dengan pembahasan prolegnas berkenaan dengan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, di mana kita di sini akan melihat Bapak Ibu daftar honorer, PTT dan kontrak ataupun seluruh jabatan non-ASN yang nanti akan diangkat tanpa tes menjadi PNS bahkan yang diatur dalam pasal sisipan revisi RUU ASN tahun 2022 ini. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini Bapak Ibu RUU perubahan nomor 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menjadi klausul ataupun pasal tambahan yang kita dapatkan menguntungkan ataupun memberikan kabar gembira bagi seluruh PTT, non-ASN maupun tenaga kontrak. Di sini disebutkan di dalam rancangan undang-undang perubahan itu di pasal 34 ataupun di nomor 34 disebutkan di antara pasal 131 dan 132. Nah, ini ada sisipan Sisipan satu pasal lagi, yakni pasal 131A. Nah, di sini disebutkan di dalam pasal 131A, poin pertama ataupun ayat 1 disebutkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan SK tentu saja SK Pemda yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Nah, ini Bapak Ibu patokannya. Tanggal yang bisa diangkat Bapak Ibu. Kalau SK-nya 2014 ke bawah berarti aman. Maka ini wajib diangkat menjadi PNS. Nah, jadi bukan P3K Bapak Ibu, sebagai PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal ke-90. Nah, ini Bapak Ibu kabar baiknya bagi rekan-rekan berstatus tenaga honorer, pegawai kontrak, tidak tetap dan sebagainya. Sedangkan di ayat 2 disebutkan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu didasarkan pada seleksi administrasi. Jadi tidak ada tes lagi hanya administrasi berupa verifikasi dan validasi atau perpal saja data surat keputusan pengangkatan. Jadi yang dicek itu SK-SK-nya saja. Kemudian poin ketiga ataupun ayat 3, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama. Jadi Bapak Ibu yang lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik. Antara lain adalah bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nah, untuk rinciannya Bapak Ibu, kita akan coba langsung membuka RUU perubahan yang dimaksud yang dibahas di dalam prolegnas. Kita akan cek langsung rancangan undang-undangnya. Nah, ini adalah rancangan undang-undang, nomornya belum ditetapkan di sini, atas perubahan nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Kita langsung menuju di pasal 131A sebagaimana kita sebutkan tadi. Ini Bapak Ibu, pasal 131A yang sudah kita bacakan tadi. Nah, kemudian kita langsung coba lihat di ayat 4-nya. Ini tadi kan sampai di sini kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nah, di ayat 4-nya disebutkan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Jadi jangan lagi Pemda-Pemda karena alasannya nanti anggaran lagi. Kemudian poin terakhir adalah ataupun ayat terakhir dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang tidak bersedia diangkat
sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat. Jadi mungkin Bapak Ibu dengan pertimbangan lain bahwa rekan-rekan yang sudah memenuhi syarat masa kerja dan jabatan fungsionalnya di mana tetap tidak mau jadi PNS, maka diminta membuat surat ketidaksediaan untuk diangkat menjadi PNS. Tapi kayaknya kecil ya kemungkinan rekan-rekan untuk menolak ya. Nah, Bapak Ibu, jabatan yang dimaksud untuk bidang pendidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian ini dijelaskan pada ayat penjelasan ya. Nah, pada rancangan penjelasannya kita langsung menuju ke 131A lagi. Nah, di sini adalah daftar jabatannya yang dimaksud bidang fungsional, administratif dan pelayanan publik lainnya adalah yang meliputi daftar jenis tenaga honorer, tenaga kontrak dan tidak tetap pada bidang pendidikan, yaitu ini Bapak Ibu. Ada dosen, guru TK, guru kelas, guru penjaskes, guru seni budaya, guru agama untuk semua agama, guru matematika, guru bahasa Indonesia. Pada prinsipnya ini ada semua guru untuk setiap mata pelajaran yang ada di setiap jenjang pendidikan, baik mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK. Semua ada di sini. Kemudian untuk bidang kesehatan di sini daftar jabatannya adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat anestesi, perawat gigi, kemudian teknisi gigi, teknisi transfusi darah, psikologi klinis. Banyak sekali di sini bisa kita lihat daftar fungsional ataupun jabatan di bidang kesehatan. Kemudian bidang administrasi dan teknis lainnya, ini untuk TU juga ada di sini bagi guru ya di sekolah, penyusunan program evaluasi dan laporan, penata laporan keuangan, verifikator keuangan, pengadministrasi keuangan, peranata komputer, operator komputer, arsiparis, banyak sekali, teknisi listrik, caraka, supir, penjaga malam, penjaga sekolah, penyapu jalan, pramukantor. Nah, banyak sekali Bapak Ibu di sini yang masuk dalam bidang administrasi ya. Administrasi, pustakawan, banyak sekali ini. Bisa lihat satu persatu. Pastikan jabatan Bapak Ibu ada di sini. Nah, ini banyak sekali terus sampai ke bawah. Nah, banyak sekali Bapak Ibu. Ini untuk administrasi ya. Administrasi. Kemudian yang terakhir adalah untuk bidang penyuluh ya, bidang penyuluh. Di sini adalah penyuluh pertanian, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian, THL tenaga bantu pengendali organisme pengganggu tanaman, tenaga kontrak pendamping perkebunan, penyuluh perikanan, pokoknya semua bidang penyuluh ya. Nah, di sini adalah daftar honorer ataupun PTT, non kontrak, non PNS ataupun kontrak yang diusulkan ataupun yang masuk dalam jabatan diangkat menjadi PNS dengan melihat masa kerja berdasarkan verbal daripada SK dari setiap jabatan non ASN. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini terrealisasi yang akan nanti dibahas pada Prolegnas DPR RI, dan kita berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.